hari ini melihat Ustadz lewat Instagram, pasti rata-rata melewati pakai gadget atau HP. Ada apa sih dengan gadget ini? Akan kita bahas beberapa menit kemudian. Ya, anak-anak Ustadz, masih semangat puasanya? Masih full puasanya? Siapa yang sampai hari ini puasanya masih full? Luar biasa itu. Sekarang sudah puasa yang ke-7. Masya Allah, 23 hari lagi tinggal. Masya Allah, sudah pekan pertama ini. Mudah-mudahan anak Ustaz tetap bertahan sampai akhir nanti di penghujung Ramadan. Insya Allah ya, tetap semangat. Baiklah, anak Ustaz dan ayah bunda, kita akan membahas ada apa dengan gadget. Gadget ini ada manfaat, ada kerugiannya, dan bagaimana nanti seharusnya kita menggunakan gadget, terutama bagi anak-anak Ustaz sekarang. Apalagi karena daring ini kita membutuhkan HP jadinya. Kita membutuhkan alat untuk berkomunikasi secara jarak jauh. Karena virus ini sehingga kita berkomunikasi, tetap menjalani komunikasi, menjalankan pembelajaran kita dengan jarak jauh melewati handphone atau gadget. Siapa yang sampai saat ini belum tahu dengan gadget? Coba, ayo. Handphone itu gadget juga namanya ya. Jadi anak-anak Ustaz, kita harus pandai-pandai menggunakan gadget ini. Akan Ustaz sampaikan dulu apa manfaat gadget ini ya bagi kami anak-anak Ustaz kelas 1 sampai 3. Seharusnya kan belum sepantasnya seharusnya untuk memegang gadget. Tapi karena kita pembelajaran jarak jauh, kita harus bisa mengendalikan penggunaan handphone kita ya. Handphone orang tua, rata-rata masih punya orang tua kan. Baiklah anak Ustaz, manfaatnya gadget ini dari kecil anak-anak Ustaz sudah tahu dengan teknologi. Anak-anak Ustaz tahu pada zaman dahulu, zaman Rasulullah, sebelum gadget ini ada, sebelum handphone ini ada, orang menggunakan surat. Kalau mau menyampaikan pesan jarak jauh, tulis dulu di kertas, buat dulu ke pena, nanti dilipat, masukin amplop, dikirim ke tempat Pak Pos. Tahu kan Pak Pos? Yang dulu kita kenal mengantar-ngantarkan surat, mengantar-ngantarkan barang. Sekarang sudah bisa lewat gadget ini saja. Dengan mengetik pesan kita, mengetik lewat WhatsApp, lewat Instagram, lewat media-media sosial yang lainnya, kita sudah bisa menyampaikan pesan. Tapi zaman dahulu belum ada ini. Orang masih menggunakan surat, masih menggunakan pengiriman dulu. Hari ini misalkan teman-teman mau menyampaikan pesan ke teman yang lain, menyampaikan ucapan selamat misalkan, hari ini dibuat suratnya, 2 hari kemudian baru sampai pesan. Itu surat dulu. Tapi kalau gadget sekarang, ketik sebentar, 5 detik setelah diketik, kita kirim langsung terbaca oleh orang yang kita tuju. Jadi penggunaan teknologi ini dari kecil anak-anak Ustaz sudah tahu dengan teknologi, sehingga anak-anak Ustaz tidak gagal paham dengan teknologi, gaptek, gagal teknologi ya. Jadi manfaatnya yang pertama adalah sejak kecil anak-anak Ustaz sudah tahu dengan teknologi. Yang kedua, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Misalkan anak-anak Ustaz ini sekarang berada di Padang, orang tuanya ada di Riau. Karena kerja orang tuanya di Riau, anak-anak Ustaz ngetik pesan, "Ayah, bagaimana kabarnya hari ini ayah?" 5 detik ngetik, ternyata sudah sampai, sudah dibalas oleh orang tuanya.
Jadi juga bisa sebagai alat komunikasi jarak jauh. Itu manfaatnya. Ya, anak-anak Ustaz, dari kecil anak-anak Ustaz sudah tahu teknologi. Kemudian manfaat teknologi gadget ini, handphone ini adalah untuk berkomunikasi jarak jauh. Ya, ada hal-hal penting lainnya jikalau anak-anak Ustaz sudah besar nanti akan lebih manfaatnya lagi. Ya, untuk sementara karena anak-anak Ustaz dari kelas 1 sampai 3, manfaat yang Ustaz sampaikan hanya 2 itu dulu. Anak-anak Ustaz tahu teknologi dan juga yang kedua bisa berkomunikasi jarak jauh. Ya. Kemudian selanjutnya, apa sih kerugian? Apa kerugian kita menggunakan gadget? Wah, luar biasa anak-anak Ustaz kerugiannya tuh. Yang pertama itu bisa merusak mata. Pernah dengar kan? Ada yang orang-orang di berita di TV melihat karena main gadget, main HP terus matanya bisa sakit mata, pedih matanya, sampai-sampai bisa buta. Buta, tidak bisa melihat. Kan kasihan itu. Apa anak-anak Ustaz mau seperti itu? Pasti tidak mau. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz tidak selalu, ya, tidak sering-sering, hanya sebatas kebutuhan saja menggunakan HP-nya. Kemudian yang kedua, apa lagi anak-anak Ustaz? Untuk HP ini dampaknya, anak Ustaz ini kelas 1 sampai kelas 3 pintar-pintar, tapi karena keseringan main HP atau menggunakan HP karena tidak kebutuhan, kecerdasannya menurun. Dia pintarnya menurun lagi. Berkurang. Biasanya ngisi soal, ngisi jawaban langsung aja, ternyata setelah karena main HP banyak apa yang mau diisi, ya? Kecerdasan kita itu bisa menurun karena apa? Pikiran kita ini mengingat HP saja, bisa terkontaminasi karena di HP itu ada namanya elektromagnetik. Ini bahasanya tinggi nih. Ya, anak-anak Ustaz sampaikan itu. Nanti tanya gaya budaya, ya. Elektromagnetik itu apa, ya? Bisa membuat radiasi kita, membuat kecerdasan kita menurun. Itu intinya. Yang kedua, anak-anak Ustaz kalau keseringan main HP, dia hanya, ya. Yang ketiga, alhamdulillah, ya. Yang ketiga, dia bisa, HP ini membuat kita kurang bersosialisasi. Apa itu Ustaz? Kurang bersosialisasi? Kita kurang berteman. Kita hanya tahu diri kita sendiri saja. Ketika orang tuanya nanti minta bantu, siapa yang namanya? Yudi lah, nama Ustaz sendiri lah. Yudi, tolong bantu bunda cuci piring. Karena keasikan main, kita pura-pura tidak tahu. Kita pura-pura tidak mau melakukannya, pura-pura tidak dengar, ataupun yang sudah dengar mengatakan, tidak mau lah, karena lagi main ini. Kita kurang bersosialisasi, kurang mau menolong orang lain, atau kurang mau membantu orang tua kita, karena kita keasikan main kan. Sehingga kita mudah mengatakan, anak mau main dulu mah, anak mau, anak lagi asik bermain. Itu bisa menyebabkan anak-anak Ustaz kurang bergaul. Sebenarnya kan teman-teman kita banyak, ada di luar rumah, main dengan teman-teman di rumah, bisa main ke rumah temannya, temannya main ke rumah temannya. Bisa juga kan main peta umpet, main pokoknya main yang tanpa gadget. Banyak dulu Ustaz di zaman dulu main kejar-kejaran. Luar biasa. Tapi karena sekarang ini zaman semakin berkembang, sehingga anak-anak Ustaz hanya bisa bermain lewat HP saja. Itu bisa menyebabkan kita kurang berteman atau kurang bersosialisasi. Kita hanya hidup dengan diri kita sendiri saja. Kita tidak mau kenal dengan orang lain, kita tidak mau membantu orang tua kita, kita tidak mau mengurusi, apalagi mengurusi kebutuhan kita sendiri. Seperti apa kebutuhan kita Ustaz? Merapikan tempat tidur, bangun tidur langsung cari HP misalkan, ya kan? Pasti gitu, mana tahu.
bangun nak tidur langsung cari HP, padahal tempat tidurnya masih berantakan. Harusnya bangun tidur kita rapikan dulu tempat tidurnya, kita bereskan dulu tempat tidurnya, cuci muka dulu, bangun tidur tadi baca doa juga kan. Sehingga hidup kita ini, kita tahu diri kita ini bisa kita urusi atau bisa kita lakukan untuk kebaikan diri kita maupun orang lain. Ya, tidak hanya dengan HP saja, tidak hanya dengan gadget saja. Sehingga anak Ustaz nanti ketika orang tua kita minta bantu, harus kita bantu, karena kebaikan kita kepada orang tua itulah yang dapat membalas kebaikan orang tua. Tapi itu sebenarnya belum bisa membalas kebaikan orang tua. Dari kecil antum, dari orang tuanya masih mengandung, orang tuanya antum masih di dalam perut orang tuanya 9 bulan lamanya, kemudian antum dilahirkan dari kecil umur 1 hari sampai sekarang. Ada yang umur 7 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 10 tahun. Pernah takkah antum mau membalas kebaikan orang tuanya? Pasti ada kan? Karena tidak mudah kita membalas kebaikan orang tua. Banyak pun uang kita, 1 miliar, 1 juta, 100 juta, mau kita ganti kebaikan orang tua kita, tidak bisa. Ya, karena orang tua itu kebaikannya tidak terbatas. Maka dari kecil ini kita bantu orang tua kita. Ketika orang tua kita minta bantu, kita bantu. Ketika orang tua kita minta tolong, kita tolong. Mungkin orang tua kita tidak meminta bantu, mungkin orang tua kita tidak minta tolong, kita saja yang mau membantu. Seperti apa Ustaz yang bisa kita bantu? Menyapu rumah, mencuci piring, menyapu halaman rumah, menyiram bunga, bisa kan? Merapikan tempat tidurnya. Insya Allah anak-anak Ustaz luar biasa semuanya, karena kita sudah diberikan kesehatan oleh Allah, kita sudah diberikan kekuatan oleh Allah untuk membantu orang tua kita minimal. Kalau kita belum bisa membantu orang banyak, orang tua kita ya yang kita bantu. Kemudian yang terakhir, kerugiannya apa lagi Ustaz? Yang terakhir ini yang paling Ustaz tak suka ini, paling tak suka, bisa menjadi kecanduan. Apa itu tak kecanduan? Kecanduan itu sering kita terlalu bangun tidur, seperti Ustaz katakan tadi, bangun tidur langsung HP, siap makan langsung HP, siap berbuka langsung HP. Sampai-sampai ketika dia sudah bermain HP, dia tidak ingat lagi waktu sholat. Ketika orang sudah azan, dia pura-pura tidak dengar, ataupun dia sudah dengar, dia mengatakan nantilah baru azan, nantilah baru qomat, nantilah baru rakaat pertama, sehingga bisa terlewat waktu asar. Ya, itu yang membuat HP ini sangat mendapat kerugian bagi orang yang belum bisa menggunakannya secara baik. Jangan sampai kecanduan anak-anak Ustaz. Ya, insya Allah kalau anak Ustaz pandai menggunakan HP ini, anak Ustaz akan mengaji orang yang pandai teknologi dan dia tidak kecanduan. Kalau kecanduan, itu tadi ketika azan masuk, nantilah pura-pura tidak dengar kan, pergi ke kamar, tutup pintu kamar, main HP, pura-pura tidak dengar azan. Itu namanya bisa menjadi kecanduan, tidak baik anak-anak Ustaz. Tidak boleh kecanduan. Menggunakan HP itu, gadget itu sesuai kebutuhan saja. Ya, tidak boleh keseringan. Jadi pertanyaan Ustaz nih, jadi gimana sih kita menggunakan gadget ini Ustaz? Kalau kerugiannya itu banyak, gimana ya? Gimana kita menggunakan gadget ini? Menggunakan HP ini digunakan seperlunya saja. Jadi ketika anak-anak Ustaz belajar daring ini, ada PBM sekolah, ada evaluasi. Sekarang ini lagi pekan evaluasi.
Anak-anak lagi evaluasi ya, anak-anak Ustaz lagi evaluasi. Sesuai itu saja. Kalau sudah selesai daringnya, selesai PPM-nya lewat HP, selesai mengerjakan soalnya lewat HP, sudah letakkan HP-nya atau kasih ke orang tuanya. Kita tidak, jangan diteruskan lagi. Oh, mana tahu nanti nih setelah selesai mengerjakan soalnya bilang ke orang tuanya, padahal sudah selesai dibilang belum selesai. Itu tidak boleh. Udah kita kecanduan, kita berbohong pula lagi. Astagfirullah, tidak baik itu ya. Ya Nasab, kita menggunakan HP itu harus sebatas kebutuhan kita saja. Ya. Jadi anak-anak Ustaz, itu yang pertama, bagaimana sih kita menggunakan HP? Pertama, gunakan seperlunya saja. Kalau sudah selesai tugas PBM kita, sudah selesai evaluasi atau mengerjakan soal kita, sudah letakkan HP-nya rapi-rapi atau kasihkan ke orang tuanya. Ma, bunda, ayah, ini HP-nya, anak sudah selesai belajarnya. Itu anak yang baik itu. Itu anak yang luar biasa. Mantap. Ya. Selanjutnya, ini selanjutnya peran atau pengawasan orang tua ayah bunda. Ini sangat besar ayah bunda, pengawasan ayah bunda terhadap anak-anak kita, karena memang kondisi virus sekarang, kondisi COVID ini menjadi kita menggunakan HP ataupun gadget. Lonjakan menggunakan gadget anak-anak waktu virus ini luar biasa banyaknya. Tapi kalau tidak diawasi oleh orang tua, diawasi oleh ayah bunda, maka hal-hal negatif tadi, anak kita menjadi sakit matanya, kecerdasannya menurun, kurang dia mau berteman, kurang dia mau membantu, kurang, ataupun dia menjadi candu. Kalau tidak diawasi oleh ayah bunda, ya kami menghimbau ayah bunda, anak-anak kita jangan main game ya, anak-anak Ustaz. Ayah bunda mohon diingatkan anak-anak kita, anak-anak Ustaz juga jangan main game ya, jangan main game, karena di sana nanti ada hal-hal yang mungkin tidak pantas anak Ustaz lihat. Lagi puasa lihat yang tidak pantas-pantas, hilang pahala puasa. Dia tetap puasa tapi pahala puasanya tidak dapat, dia hanya dapat haus dan lapar saja. Kan rugi kita. Pagi dari subuh sampai maghrib kita puasa, tidak makan, tidak minum, pahalanya tidak dapat. Karena apa? Karena kita melihat yang tidak pantas, melihat hal-hal yang kurang harus atau kurang pantas kita lihat. Ya, jadi anak-anak Ustaz jangan bermain game dulu ya. Anak-anak Ustaz bisa ya? Bisa? Orang tua, ayah bunda, tolong ingatkan anak kita. Kemudian himbauan kami, tidak boleh main HP lama-lama. Ya, tidak boleh bermain HP lama-lama. Tidak boleh bermain HP lama-lama ya, anak-anak Ustaz, karena nanti akan menyebabkan anak-anak Ustaz tidak seperti yang Ustaz tadi, tidak mau berteman lagi, tidak mau bermain dengan yang lain, tidak mau membantu orang tua. Kan rugi tuh. Padahal pahala kita bisa kita dapatkan lewat membantu orang tua kita. Kita bisa mendapatkan pahala dari kita menolong orang tua kita. Tapi karena kita keseringan main HP lama-lama, sehingga semua pahala yang bisa kita dapatkan itu hilang, termasuk pahala puasanya. Capek kita puasa dari subuh sampai maghrib, kita tidak dapat pahala. Astagfirullah, merugikan sekali. Itu aja anak Ustaz. Ustaz menyampaikan hadis terakhir. Hadisnya dari riwayat Bukhari nomor 6412. Ini mungkin sudah sering didengar. Ada dua nikmat yang banyak membuat manusia menjadi tertipu atau terlalaikan, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Itu hadis. Banyak orang yang tertipu anak-anak Ustaz
karena dia sehat, dia banyak waktu luang, karena itu dia menggunakan main aja. Itu nikmat yang tertipu. Ya anak-anak Ustaz, kita sudah dikasih nikmat waktu luang, sudah dikasih nikmat sehat, ternyata kita gunakan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, itu saja anak-anak Ustaz. Silakan yang mau bertanya. 3 pertanyaan ya, yang paling cepat ini. Kalau lebih dari 3 nanti kita stop dulu. Kita boleh terima dulu 3 pertanyaan. Setelah itu nanti kita jawab. Silakan ayah bunda bantu anak-anak kita yang bertanya ya. Siapa? Ayo. Tadi judul ceramahnya yang Ustaz sampaikan, ada apa sih? Ada apa dengan gadget? Ada apa dengan gadget? Ya. Ayo, siapa yang mau bertanya? Sudah berapa Ustaz yang bergabung Ustaz? Oh, insyaallah ada 128 yang bergabung. Ya. Main PS. Oh, main game ya. Seperti yang Ustaz sampaikan, kalau Ustaz mengimbau anak Ustaz, kalau bisa ini, kalau ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan, lebih baik itu yang kita lakukan. Ya. Kalau main game, main PS, itu juga bisa membuat kita lalai. Pasti di sana ada lomba kan? Anak Ustaz suka lomba. Oh, kalau kalah pasti marah-marah. Atau setiknya pasti dibanting, atau marah-marah lah nanti sendiri kan. Padahal kita main sendiri, kita pula yang marah-marah sendiri kan, itu tidak baik. Kalau main PS keseringan, itu tidak boleh juga. Lebih baik main yang tradisional. Main-main peta umpet yang bisa lah di rumah, misalkan sama adik, main congklak atau yang bisa di rumah yang dilakukan. Tapi kalau main PS, ya. Ya disampaikan deh. Itu yang saya sampaikan tadi. Main HP bisa membuat sakit mata. Main PS juga, main PS lihat televisi juga ada radioaktifnya, magnetiknya. Kalau kita sering lihat televisi, main terus, apalagi dekat, sakit juga mata kita nanti. Apa? Bagaimana caranya menghilangkan kebiasaan pegang HP? Masya Allah. Berarti sudah mulai candu, berarti biasa pegang HP. Nah, Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan tadi, gunakan HP kita sesuai kebutuhan. Kalau anak-anak Ustaz belum terlalu butuh, misalkan hanya sebagai PBM saja, mengajarkan evaluasi atau soal-soal saja, kalau sudah selesai, sudah letakkan. Ingat, HP itu bisa seperti apa ya? Seperti pisau. Pisau yang bermata dua. Kalau dia digunakan untuk baik, maka dia akan baik, tidak akan melukai. Tapi kalau dia tidak bisa digunakan secara baik, dia bisa melukai kita. Ya, gunakan secara baik. Ingat, kalau sudah selesai melakukan kegiatannya, sekolahnya, sudah letakkan HP-nya, kasih orang tuanya, isi dengan tilawah, isi dengan murojaah, isi dengan membantu orang tuanya. Ingat anak Ustaz, HP ini bisa membuat kita kecanduan untuk yang tidak baik. Maka letakkan HP kita, letakkan atau kasih ke orang tua kita, bantu orang tua kita, atau kita tilawah, atau kita murojaah. Itu anak-anak yang hebat. Kalau kita masih kebiasaan pegang HP, belum bisa dikatakan hebat kita, melakukan yang tidak baik, yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Makanya kita harus melakukannya sesuai kebutuhan saja. Ya, ingat, HP itu bisa seperti pisau. Kalau dia digunakan untuk baik, maka dia akan tidak melukai. Tapi kalau dia digunakan yang tidak baik, yang tidak sesuai kebutuhan, yang hanya kebiasaannya yang tidak sesuai kebutuhan, maka bisa membuat kita kecanduan. Kita tidak jadi pintar nanti, mata kita bisa sakit. Ya. Sudah 2 pertanyaan. Siapa lagi pertanyaan berikutnya?
Ada lagi Ustaz pertanyaan? Iya. Kalau keseringan main HP, kata bunda tadi, bisa membuat paket orang tuanya habis. Paket belinya pakai uang. Uang dari mana? Dari orang tua. Orang tua dapat dari mana? Dari bekerja. Tidak kasihan dengan orang tuanya yang bekerja terus. Pergi pagi, pulang sore, atau ada yang pulang malam, atau ada pula yang pulang besok pagi. Tidak kasihan dengan orang tuanya. Tiap hari cari uang untuk antum, tapi antum gunakan yang tidak bermanfaat. Kan kasihan itu. Orang tuanya capek-capek keluar keringat tiap hari cari uang, ternyata anak ustaz menggunakannya yang untuk membuang-buang saja, tidak yang bermanfaat. Sedih gitu. Anak ustaz menggunakan yang tidak bermanfaat, tapi nanti orang tuanya sedih. Paketnya habis, belinya dari uang, uangnya dari bekerja, bekerjanya setiap hari, dan anak ustaz menggunakannya tidak sesuai kebutuhan. Kasihan orang tua kita ya. Ada lagi Ustaz pertanyaan? Yang terakhir. Ya, itu kan sesuai kebutuhan. Untuk yang baik-baik boleh. Untuk merajaah, untuk mengerjakan soal, untuk mengerjakan PBM itu boleh Ustaz. Tapi sesuai kebutuhan. Lebih bagus kita menggunakan Quran secara langsung. Karena kalau kita lewat HP, cikit mata kita nanti orang tuanya mengira anak ustaz masih lihat Quran, ternyata sudah yang lain yang dilihat. Lebih baik gunakan Al-Quran kita, mata kita tidak sakit, kita tetap sehat. Kalau lewat HP kita bisa sakit ya, sering-sering. Itu saja anak ustaz hari ini, karena waktu kita sudah lewat. Tetap semangat anak ustaz. Besok kita ketemu lagi pertemuan yang keempat ya, besok insyaallah. Insyaallah anak ustaz jaga kesehatan, bantu orang tuanya, gunakan HP-nya sesuai kebutuhan. Jangan nanti sampai matanya sakit, tidak cerdas lagi, tidak ingat waktu sholat, sehingga menjadi kecanduan ya. Insyaallah anak ustaz mulai hari ini nanti kita informasikan juga. InsyaAllah di sore hari kita ada juga live streaming Instagram kita Luqman Media untuk alamat surat atau zikir sore. Ya, tahu kan alamat surat anak-anak?